serendah-rendahnya murai itu yang masih bisa menguntungkan berapa ya? Masih bisa menguntungkan serendah-rendahnya itu Trotolannya sekarang itu mungkin di angka 1,8 jantan. jantan. Ya, Kalau di bawah itu? kalau di bawah itu sebenarnya saya tidak rekom karena ada harga ada kualitas yang kadang-kadang. Kalau di bawah itu menurut saya tipis mungkin. Karena kan bagaimanapun murai ini kan harus kita hitung juga faktor risiko, faktor kematian. Nah, itu juga harus jadi faktor pengurang. Ya, bukan hanya faktor pakannya saja. Terus kan ada masa penyusutan juga, dia masa tidak produktif, kemudian di 3 bulan mabung kita kan full makan kita kasih. Jadi kadang peternak pemula tuh dia tidak memikirkan sedetail itu konsep bisnisnya tuh nggak pikir sih. Dia lihat ada uang sekarang, oke, jalan semua bisa dia jual dengan harga yang miring begitu. Setelah dia kalkulasi mungkin dia lebih sebenarnya sudah menghabiskan, cuman karena dia hobi kan dia jalanin hobi, aja gitu kan. Hobi secara finansial dia nggak hitung ya. Ya, padahal kalau dari sisi bisnis itu semua harus kita hitung. Dari penjualan yang kita jual itu pun 15% itu ada cadangan kerugian yang harus kita sisihkan. Misalkan kita sekarang jual 2 juta gitu, 2 juta lah kita anggap kita jual, 15% kita hitung kan berarti sekitar 300.000. 300.000 itu harus kita save. Lalu kenapa indukan kita kena telo kah suatu saat atau mati dan sebagainya. Risikonya. Ini sudah ada yang cover asuransinya istilahnya gitu, 15% itu cadangan kerugiannya. Kalau yang saya lakukan begitu, jadi tidak boleh diganggu gugat itu uang gitu. Harus ada kita ambil. Ya, begitu. Jadi itulah keekonomisannya mungkin di angka 1,8 lah untuk yang beranak. Ya. Menurut saya kita harus sabar karena murai ini tidak bisa langsung jadi, terkadang juga banyak kendala, ada mati dan lain sebagainya. Itu harus sabar. Pantang menyerah kita. Kunci itu sebenarnya sabar dan tekun gitu. Sehingga kita tidak terbebani, ini burung kok nak produksi, ini burung kok nggak mau jodoh begitu. Jadi kita tidak terbebani, kita sabar terus menghadapi itu. Kemudian namanya kita hobi kan, anggaplah ini hobi, bukanlah suatu pekerjaan yang harus kita gantungkan 100%. Ya, jadi kalau sudah itu barang kita rawat dengan bagus, dengan baik, hendak kita forsir mereka dengan kasih sayang, mereka pun akan memberikan hasil yang baik menurut saya. Kita juga nggak memaksa, ya kamu mau telur sekarang ya sudah begitu istilahnya. Tapi tahu dia memang ingin istirahat dulu kan. Ya, gitu. Semua harus ada karakter. Menurut saya hobi murai ini adalah hobi yang dibayar. Pekerjaan yang bagus kan, paling bagus apa ya? Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar ya. Ya, menurut saya prinsip saya begitu ya. Ini hobi yang dibayar. Dia fleksibel dengan waktu. Dia juga tidak menuntut kita harus ada di sana menunggui begitu kan. Seperti tadi bilang kan, belinya kerja, istri bisa ngurus. Ya, istri bisa mengurus. Jadi apalagi kan udah ditangkar di kandang ya. Nah, kayak sangkar gantung itu lebih riskan kan, dia mati gitu kan. Ya. Kalau disangkar gini lebih tahan dia. Lebih tahan. Karena makannya banyak kan. Makannya banyak, dia juga leluasa bergerak begitu. Karena faktor risiko kalau di sangkar, kadang-kadang sangkar bisa jatuh, jari kucing dan sebagainya kan juga berisiko gitu. Jadi ya di samping kita menikmati kicaunya gitu ya. Ya, di samping kita menikmati juga kicaunya, kita senang. Samping juga bisa menghasilkan uang begitu. Jadi kita menjalani hobi itu ya dengan ketekunan lah, dengan kesabaran begitu. Dia pasti akan memberikan hasil yang maksimal. Kalau kita lihat prospek juga, suatu bisnis kan harus kita lihat prospek secara panjang ya. Istilahnya kalau di bahasa kerennya kan kita harus tahu visible studinya kan, visibility studinya kan, berkepanjangan. Ya, jadi apabila supply and demand-nya bagus, bisa kita teruskan.
itu yang tidak yang jadi barrier ya, ya sebenarnya. Ya. Jadi tapi menurut saya kalau dia masih bisa harga keekonomisannya masih bisa kita pertahankan antara pakan dan penyusutan induknya itu, kalau masih ada selisih margin yang sesuai, ya udah jalan terus menurut saya. Jalan terus. Nah, antara idealisme dengan bisnis itu harus bisa seimbang. Idealis boleh, tapi kita harus lihat sisi bisnisnya kan, bagaimana tren itu terjadi kan. Sebenarnya bisnis ini kan tidak ada yang abadi menurut saya. Semua tuh harus mengikuti tren. Perubahan tuh harus bisa kita ikuti. Nah, saya lihat juga di peternak lawas kurangnya dia promote. Termasuk saya pun termasuk malas promote karena udah merasa jumawa mungkin ya. Orang udah tahu, biarin aja, juga dia tahu kesini. Salah sebenarnya konsep seperti itu, menurut saya salah. Sekarang ini saya mulai aktif sekarang lagi di medsos. Kalau dulu saya nggak pernah aktif di medsos, orang udah datang ke sini orang. Sekarang saya lihat, karena satu juga kenapa saya mulai aktif di medsos, saya ingin memberikan pemahaman ke pemain baru, pemula, supaya tidak mudah tertipu. Karena yang saya lihat sekarang rasa ini saya tuh muncul, jadi naluri saya tuh muncul, saya melihat banyak sekali mereka yang posting tidak sesuai dengan asli. Terah 27, saya tidak mau sebut orang ya. Terah 27, padahal induknya cuma 23. Memang induknya bapaknya itu 27 dulu, kakeknya istilahnya, dia kan jual piyeknya nih. Tapi dia bilang itu terah 27, kan tidak masuk akal. Karena udah generasi ketiga dia. Sehingga jadinya itu baru lepas 1920. Kok terah 27 jadi 1920? Begitu. Nggak mungkin dah ya. Ya, nggak mungkin. Jadi saya juga melihat terlalu banyak ya, ternak baru, terutama baru-baru muncul dengan modal besar. Modal tak unlimited ya, dia beli induk-indukan bagus, tapi induknya belum produktif, tapi dia sudah bilang, oh ini induk anaknya, ini induknya, begitu. Jadi banyak pemula-pemula yang kena. Jadi menurut saya disitulah saya muncul keinginan mengedukasi. Kalau saya kan bilang ini real 21 ya 21. Intinya kita nyari uang juga harus ya, biar uangnya juga amanah gitu istilahnya kan. Konsep bisnis kan begitu. Jadi yang pertama harus ikut zaman, kedua pemasaran juga harus bagus, ketiga kan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini kan yang kita jaga itu adalah trust, kepercayaan orang. Kalau orang sudah nggak percaya ya susah mau balik nama kita bagus lagi, susah. Kepercayaan itu ya seperti kertas lah. Udah sekali kita bejak kertas itu kan, dan nggak akan balik lagi seperti biasa deh. Nah, susah baliknya. Susah. Nah, mungkin nanti sebenarnya saya tuh sebenarnya nggak mau banyak kan nanti itu ke depan tuh. Tapi itu memang yang kualitas. Satu yang ekor panjang, kedua yang terah lapangan. Memang saya mau ke depan tuh mau cari yang keduanya berarti ya. Ya. Saya kombinasi mau cari yang sudah sering juara, mau saya bawa gitu. Kalau ekor pendek pun kan banyak yang ekor pendek sebenarnya yang juara. Iya. Yang ekor panjang sih gembos cepat. Hiasan rumah aja sebenarnya. Cepat gembos di lapangan tuh, cepat gembos, jarang ada yang juara. Juara ada, juara bukannya enggak, tapi jarang usah. Cepat gembos. Kalau yang ekor pendek kan dia lentur ya. Kadang dia gembosnya kenapa? Karena dia seret sudah kena jerujinya. Kan dia capek dia, kan dia gini terus ya, gitu. Nah itu ngomong-ngomong, jumlah ringnya udah berapa nih dari tahun 2014 itu? Dari 2014 sampai sekarang itu sudah sekitar 260-an keluar. 260. Itu kalau dihitung secara nominal, mungkin kita jangan hitung jantan betina lagi ya. Kita kan udah tahu nominal itu berapa itu dari kurun? Mungkin sudah sekitar 300-an juta ya? 300-an tuh. Sudah ada putarannya, udah lebih mungkin 6 tahun. 6 tahun? Ya, belum kan kita sempat hitung, saya sempat jeda sebenarnya. Sempat jeda berarti itu juga. 6 tahun kurang ya? Ya. 6 tahun kurang ya? 6 tahun kurang. Bayangin itu kalau umpamanya sebagai pegawai PNS itu. Ya, kalau kita jadi pegawai ya. Sebagai manajer pun nggak kekejar. Kalau ada bonus ya kemungkinan. Ya.
nggak kekejar. Jadi memang sebenarnya kan ini juga. Jadi kenapa ini masih dijadikan sampingan? Alasannya apa? Apakah susah untuk meninggalkan kerjaan yang sekarang, apa kerjaan sekarang udah posisi enak ini? Ya mungkin salah satunya begitu juga. Kerjaan sekarang juga tidak terlalu menuntut kita harus standby terus begitu. Bisa inilah ya. Masih bisa, selama masih bisa kita handle, tetaplah kita jalani. Tetapi nanti kalau memang sudah tidak bisa kita handle salah satu minta kita harus fokus, kita harus memilih di situ. Mungkin kalau saya disuruh memilih fokus, saya lebih baik saya tinggalkan pekerjaan saya. Lebih baik saya fokus ke sini gitu. Ya, karena kan dengan tadi bilang 17 kandang aja sebulan udah 19 juta. 9 kali 17. Keren. Jantan ya, betina saya mau pakai yang trust saya sendiri. Saya memang kalau betina fanatik sama trust sendiri memang. Kenapa itu betina yang dipakai terakhir? Kan sudah supaya isi keturangannya masuk, terus apa namanya, volume gaya tarung kan udah burung-burung asli saya kan udah dari dulu saya tahu karakteristiknya. Biar ekor panjang, nanti anaknya walaupun ekor panjang tapi tetap nanti anaknya pakai gaya tetap masuk. Kadang kan kalau import kelemahannya kan di situ kadang. Kalau burung-burung import tuh dia menurut saya nggak sengotot asli Sumatera ya. Kalau Sumatera memang asli itu kan ngotot ya, gaya tarung semua isi, gaya tarungnya ada yang nagan, format juri gitu. Terus juga postur lebih besar kalau yang lokal. Import kan lebih kecil, kaki juga lebih kecil gitu. Tapi ekor yang menang dia. Ya, menang ekor. Kalau dari bulu beda nggak sih? Yang sama, bedain? Sama, semua sama. Dia biasanya kalau kita ngeliat kan dari kaki. Kalau ini kan semi import nih. Ini yang cewekan apa yang cowok? Ya. Semi import. Ini yang cowok nih semi import. Nih. Ini semi import. Kakinya kecil, postur lebih kecil, ekor lebih lentur. Ini semi import nih. Ini semi import tapi untuk ekor dia lebih banyak ngambil ke lokal. Efektif tuh. Masteran efektif jam berapa? Jam 10 sampai jam 2 kalau siang, karena di bawah jam 10 itu kan burung tidur. Biasa dia bunyi, di bawah jam 10 kan aktif dia. Pasti dia bunyi, dia lancar dia bunyi. Nanti kalau jam 10 ke atas tuh perutnya udah kenyang, kita pagi kan ngasih makan. Kayak kenyang dia diam, dia banyak ngeriwi, dia santai lah sampai jam 2. Itulah fasenya kita masterin deh. Fase yang paling bagus ya. Pasti ya itu. Terus udah habis itu sore kita kasih pakan, habis itu masterin lagi. Kalau kita sempat ngasih makan sore, sore itu jam 4 tuh kasih masterin dah lagi dia. Jam 4 ke atas atau jam 5 ke atas, jam berapa sempatnya lah gitu. Kalau malam kan sebenarnya nggak efektif. Nggak efektif. Burung sudah tidur. Di atas jam 6 itu udah nggak efektif. Itu dah. Ya, sore itu cuma sebentar. Paling efektif tuh masterin itu dah jam 10 sampai jam 2. Ya. Efektif sekali dah. Ada yang bilang masterin itu dia malam sampai subuh tuh. Kalau menurutku nggak mungkin dong orang dia tidur, kita aja tidur dikasih omongan nggak masuk. Lagi pula kalau kita ganggu jam tidurnya juga nggak bagus. Nggak fit stamina nanti. Dia besokannya nggak bagus ya. Masalah efektif itu jam segitu. Mulai jam, apalagi kalau udah jam 12 kan burung kelihatan agak males ya. Iya. Udah males-malesan burung tuh. Kadang dia ngantuk ya kan? Iya. Sama kayak kita tidur siang gitu ya. Iya, sudah kelihatan kebiasaan. Kalau kita amati kebiasaan burung memang jam-jam segitu udah jam-jam santai dia. Biasanya kan kalau gen murai itu kan cross dia. Jantan nurunin ke anak betina, betina nurunin ke anak jantan gitu. Untuk ekornya ya? Ya, kalau mau cari betina panjang, cari jantannya, cari indukan jantan yang panjang gitu. Kalau kita mau beli betina itu, cari indukan yang jantan panjang. Kalau kita mau cari yang anakan jantan panjang, cari yang indukannya betinanya panjang gitu. Pasti ya. Pasti dah tuh. Dominan gennya. Kalau jantan tuh dari induk betina ya. Dominan gennya.
Kenapa orang bilang kok gennya nggak kuat sih ekor panjangnya? Ya karena betinanya nggak panjang. Kalau kita trotol biasanya kan ada pembeli bilang ini anak terahan 23 gitu, terahan 23, tapi lepas trotol cuma 19, 18, 19 gitu aja. Padahal itu anakan 23. Coba cek betinanya, betina cuma 13 yang dipakai, atau 12 yang dipakai. Nggak ada yang mau, paling mentok 18 itu lepas trotol lebatnya. Tapi kalau dia jantannya 23 itu, tapi betina 15 atau 14 lepas rotol lo dipakai. Itu jaminan bisa. Jaminan dah tuh di atas 20 dah tuh pasti lepas rotolnya, indukannya. Kuat dah gennya. Gitu. Sudah kuat ya. Apalagi bisa nyariin yang betina lebih panjang. Lebih lagi. panjang lagi, bisa dapat 16 gitu. Bisa melampaui gini nggak si jantan dia? Bisa pasti ya. Misalkan gini, saya pernah punya kejadian itu 20 kali 15. Indukan jantannya 20, betinanya 15. Itu lepas rotol 23 jadinya. Saya pernah punya, ya pernah burung kayak gitu. Keras sekali pengaruh betina ya. Dia melebihi induk jantannya malahan ekornya. Itu yang menyebabkan indukan betina mahal ya? Ya, itu yang menyebabkan kalau udah betina di atas ekor 14 ke atas jauh harganya. Pasti mahal dan susah dicari di pasaran. Banyakan yang posting kadang-kadang kalau kita di grup komunitas itu kan 13, 12, 13, 12, 13,5 dan 14 up itu udah susah. Kadang-kadang di keep dah sama orang. Apalagi 14 up-nya itu lepas trotol gitu. Udah pasti dah tuh 15 ke atas nanti. Ya, nanti udah pasti ngurak kedua, ngurak pertama, ngurak kedua udah pasti 15 ke atas. Asal dia jangan stres betinanya. Jangan terlalu cepet dijodohin gitu. Oh, biarin dia. Ya, karena takutnya resikonya dia nggak mau jodoh sama jantan kan. Dia lagi dorong ekor nih. Dia nggak mau jodoh, biasa awal-awal penjodohan kan saling kejar-kejaran gitu kadang-kadang. Itu stres dia. Sempet dia diserang sama yang jantan kan, digigit atau dilukai gitu kan. Udah ada stres, mentok deh ekornya. Saran saya kalau betina atau jantan tuh jangan dijodohin dulu pas dorong ekor. Biar dia mentok dua-duanya baru jodohin gitu. Resikonya minimal ya. Karena birahinya kan belum stabil tuh. Lagi dokor tuh birahinya belum stabil deh. Kalau pipetnya udah kering, sudah habis itu saat lilinnya udah berani dah kita. Kalau dari tingkah lakunya bisa dilihat? Bisa dilihat ya dari sudah semakin aktif dia. Kalau lagi dokor tuh kadang burung tuh diam. Bunyi tetap bunyi, cuman dia nggak ngotot gitu. Kadang dia nggak mau kalau di track gitu dia nggak terlalu powerful dia gayanya nggak mau keluar kadang gitu. Tapi juga kalau lagi dokor ya jangan terlalu sering di track. Ya sesekali boleh tapi lebih baik usahakan jangan di track dulu kalau menurut saya. Kalau lagi dokor, jantan lagi dokor tuh kita track udah pasti dia udah birahinya nggak stabil, udah pasti dia kadang-kadang mentok deh ekornya, cepet dia mentoknya, metabolismenya udah nggak bagus jadinya gitu. Dijemur juga jangan, kalau lagi dorong ekor, terlalu banyak dijemur juga bisa keriting ekornya, habis saat lilinnya gitu. Kalau untuk makanan, biar dia dorong ekornya bagus. Support extra fooding banyak, kroto ya, kroto jangkrik, gitu. Support extra fooding banyak. Apa nanti nggak pengaruh di masa setelah dorong ekor ya? Dia jadi males gitu, umpamanya kita kasih banyak extra fooding atau nanti pas udah mentoknya itu dia males karena kita umpamanya ubah pola ini ya perawatannya kan ya. Jadi kalau kebanyakan extra fooding kan ya terlalu over juga nggak bagus nanti. Jadi ini setelannya dia cariin dia setelannya dulu, memang harus ditingkatkan, digenjot pas dokor. Misalkan dia setelan biasanya kan jangkrik 10 gitu, jangkrik 10, kroto 1 sendok, ulat Hongkong 5 itu umpama. Itu setelan biasa dia lagi nggak dorong ekor. Nah lagi pas dorong ekor kita tambah lagi jangkrik 12 kah atau 14 gitu. Terus kroto 2 sendok. Biasa kita 1 sendok, si 2 sendok sekarang itu umpama. Terus ulat Hongkong 10. Selama dorong ekor selesai mentok, perlahan kita kurangin, jangan langsung kembaliin ke awal gitu. Satu-satu kayak ya, kurangin dia hari pertama, kedua sampai 1 minggu dia setelah mentok. Baru dia standarin terus gitu, pertahankan ya. Artinya standar. Gini ya, si burung nggak kaget gitu. Nggak kaget. Kalau udah terlalu ekstrim kita pindahin itu kaget. Ya.
Itulah namanya menurut saya tuh setelan. Kalau setelannya terlalu ekstrim kita ganti. Burung sudah terbiasa, makanya orang bilang setel. Dia sudah terbiasa di setel dengan angka segitu. Tiba-tiba kita rubah setelannya, burung bisa nggak bunyi. Ya. Atau karakternya terlalu birahi gitu, terlalu naik sekali birahinya juga nggak bagus. Grafiknya mencap ya. Ya, makanya kunci dari perawatan burung itu adalah konsisten, setelan, konsisten, setelan segitu, terus setelannya seperti itu. Makanya kalau orang jual burung, kita nggak tanya setelannya dia. Burung dari tempat kita beli gacor sampai rumah itu bisa nggak bunyi. Itu sering tuh terjadi. Karena kita nggak tahu setelan dia di sana gimana. Terus kita pakai setelan kita di sini. Padahal kita merasa padahal jangkrik ini sudah banyak loh gitu. Jangkrik padahal sudah 10 tuh kita kasih kan. Iya. Padahal setelan aslinya dia tuh jangkrik cuma 5 gitu. Jangkriknya sedikit memang ada karakter burung yang nggak terlalu senang makan jangkrik itu. Itu akhirnya nggak ada dia dapat ininya performanya sesuai awal tuh nggak dapat ya gitu. Karena tapi setelan tuh juga tergantung karakter burung. Kalau kita tahu burung kita sering kita ajak kan, oh ini nggak suka kroto gitu, setelannya kita nggak perlu kasih kroto. Walaupun secara bakunya di Google udah cari setelan murai harus kroto sekian gitu. Kadang ada yang burung yang nggak mau dikasih kroto gitu. Nah itu kembali lagi kita cari karakter burung kita. Kita yang tahu karakternya dia kan. Kita sering kita ajak, wah ini cuma jangkriknya cuma 2 aja, sisanya dibuang-buang gitu. 2 aja kita setelannya terus. Tapi dia performanya dia tetap bagus dengan 2. Memang ya kayak kita kan ada yang suka sama tahu ya semua. Ada yang enggak gitu. Ada yang suka babi, ada yang suka kambing ya itu. Iya, itulah istilahnya. Kalau betina ini sekarang yang tergantung indukannya sih. Kalau indukan jantannya 23 tuh masih muda. Itu yang baru ngurak pertama atau lepas rotol, anakan betinanya tuh minimal tembus 14 ke atas. 14 up. Max rata-rata 15 lah. Sepengalaman saya 14,5 itu rata-rata saya lepas rotol kalau anakan 23. Nanti dia ngurak dia pertama, setelah lepas rotol tuh 15, tembus 15,5 gitu. Rata udah fix gitu. Asal indukannya 23-nya muda gitu. Bukan 23 itu setelah mengalami 4 kali uragan, 4 ke 5 kali uragan gitu. Kalau indukan 23 karena 23 tua ya istilahnya, itu 14 sudah hebat sekali udah biasanya betinanya.